Halo Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita akan kembali Mesbah Keluarga pada hari yang ke-12. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kehidupan kita. Namun sebelum Mesbah Keluarga mulai, kita akan berdoa. Nanti Claudia akan berdoa. Tuhan, saat kami mau memulai Mesbah Keluarga hari ke-12, tolong sertai dan berkatilah kami. Berkatilah yang melihat walaupun tidak melihat. Tolong agar dengan hari ini bisa memberkati kita dan Yesus dan Yesus untuk berdoa. Amin. Amin. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita tetap setia kepada Tuhan karena Tuhanlah yang berkuasa. Tuhan Yesus sendiri yang hidup, dan biarlah kita terus mengandalkan Tuhan karena Tuhan Yesus adalah sumber dari segala-galanya. Tanpa Tuhan yang setia, waktu Tuhan adalah yang selalu terbaik dalam kehidupan kita.
selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita kembali dalam Mesbah Keluarga pada sore hari ini, dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu. Kita akan membuka bacaan firman Tuhan. Kita akan membaca satu ayat saja dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Nanti kita bersama-sama membaca. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mengikuti. 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah hari yang ke-12 atau minggu yang kedua kita belajar di dalam Mesbah Keluarga kita. Dan minggu ini kita belajar tentang mengapa Allah mengizinkan kita mengalami kesengsaraan. Dan sudah sepekan ini kita sudah belajar, kita menemukan atau kita sudah mempelajari beberapa jawaban terkait dengan hal ini, yaitu yang pertama, agar kita tidak terlalu mencintai atau tidak terlalu terikat dengan dunia ini. Yang kedua, Allah mengizinkan kita mengalami kesengsaraan supaya kita menghasilkan kualitas yang terbaik dari diri kita. Kemudian kita mengalami kesengsaraan juga agar kita memiliki kesempatan untuk bisa membungkam kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kemarin kita belajar bahwa kita mengalami kesengsaraan agar kita juga mengerti atau kita belajar menghargai akan setiap kasih karunia yang Tuhan ajarkan atau yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, di hari yang ke-6 atau di minggu yang kedua ini, hari yang terakhir ini Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagian yang terakhir, mengapa Tuhan Allah mengizinkan kita mengalami kesengsaraan dalam kehidupan kita. Dan jawabannya adalah pada kasih Tuhan, yaitu yang pertama, supaya kita belajar untuk berempati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 yang kita sudah baca tadi mengatakan, Rasul Paulus memberikan atau mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Nah ini adalah satu bentuk kita berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Waktu kita melihat orang-orang dari sekitar kita mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, maka kita pun juga belajar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dan itu akan sangat mungkin, atau empati kita akan berfungsi atau berjalan dengan baik pada waktu kita sendiri pernah mengalami yang namanya kesengsaraan atau yang namanya penderitaan. Nah Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, yang ketiga, dan sampai dengan ayat yang keempat, Rasul Paulus juga mengatakan bagian yang kurang lebih sama di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dan ayat keempat. Saya membacakan kepada kita sekalian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Seringkali pada waktu kita bertanya, kenapa kok Tuhan Allah mengizinkan persoalan, penderitaan, kesengsaraan yang ada dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu, jawaban yang paling mungkin adalah supaya kita juga bisa memahami dan mengerti. Sehingga pada waktu Tuhan mengizinkan semuanya itu, suatu kali ketika pada waktu kita bertemu dengan saudara seiman atau mungkin orang lain yang mengalami penderitaan yang kurang lebih sama dengan apa yang kita pernah alami, maka kita juga bisa menguatkan mereka. Kita bisa menghiburkan saudara kita yang lain. Kenapa? Karena kita pernah ada dalam keadaan yang sama. Lalu kemudian kita pun juga sudah dikuatkan, kita juga sudah dihiburkan oleh Tuhan Allah, dan kita sudah bisa melewatinya dengan baik. Sehingga akhirnya kita bisa mendorong, kita bisa mengingatkan, kita bisa memotivasi, bahkan mengasihi saudara kita yang lain, supaya mereka juga bisa menang atau mengatasi setiap persoalan, pergumulan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, pada kasih Tuhan, kita belajar untuk berempati dengan saudara kita yang lain yang pada kesempatan yang sama mungkin mengalami persoalan penderitaan dalam kehidupan mereka.
yang mungkin sama seperti yang kita pernah alami. Dan kalau kita dikuatkan dan dimenangkan, maka kita pun juga percaya bahwa mereka pun akan dikuatkan dan dimenangkan. Lalu kemudian yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini, mengapa Tuhan Allah mengizinkan kita mengalami kesengsaraan, adalah kesengsaraan mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya berdoa. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, lah Pak, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang doa, dan seharusnya memang kan kita sudah berdoa. Oh iya betul, seharusnya memang kita berdoa, dan memang kita berdoa setiap saat, kita berdoa setiap waktu. Tetapi Bapak kasih Tuhan, pada masa-masa kesengsaraan, pada masa-masa penderitaan, kita akan melihat bahwa cara kita berdoa itu akan sangat berbeda, Bapak. Waktu kita mengalami kesengsaraan, kita mengalami penderitaan, maka kita akan berdoa dengan satu ketekunan, kita akan berdoa dengan satu tangisan, kita akan berdoa dengan air mata, kita akan berdoa dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin hal-hal yang mungkin kita tidak pernah lakukan di dalam kehidupan doa kita, saat kita mengalami semuanya menjadi baik-baik saja. Saya percaya Bapak kasih Tuhan bahwa sekalipun mungkin kita tidak menyadarinya, tetapi ini adalah satu kenyataan bahwa saat-saat kita mengalami persoalan, saat-saat kita mengalami pergumulan, saat-saat kita mengalami penderitaan, kesengsaraan dalam kehidupan kita, maka cara kita berdoa akan menjadi berbeda. Bahkan Bapak kasih Tuhan, isi doa kita, lalu kemudian waktu-waktu doa kita pun juga akan sangat berbeda. Dan itu adalah hal-hal yang sangat mungkin terjadi. Nah, justru dari situ kita belajar. Pada waktu kita mengalami kesengsaraan, justru kesengsaraan ini mengajarkan kepada kita untuk kita belajar dengan bersungguh-sungguh di dalam kehidupan doa kita. Bahkan seperti yang kita tahu mungkin sekarang ini di Kota Malang sendiri, pada waktu kita mengalami persoalan yang sama-sama kita hadapi sekarang ini, seluruh gereja di Kota Malang berdoa. Bahkan di kalangan hamba Tuhan pun berdoa, bahkan tidak ada putus, rantai doa itu terus dinaikkan di hadapan Tuhan. Mungkin hal seperti ini sangat jarang kita temui pada waktu keadaan semuanya menjadi baik-baik saja. Nah, artinya apa Bapak kasih Tuhan? Bukan berarti bahwa nanti setelah kita melewati semuanya ini lalu kemudian kita berdoa dengan cara yang biasa-biasa, tidak. Tetapi dengan cara seperti ini kita diajarkan, bahkan pada waktu nanti kita selesai melewati semuanya ini, cara kita berdoa pun juga akan menjadi berbeda. Kenapa? Karena kita akan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ada atau tidak ada persoalan, ada atau tidak ada pergumulan, kita akan berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan kita akan dengan tekun di dalam doa-doa kita, karena kita sudah diajari dengan cara yang baik melewati persoalan, pergumulan, dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi melalui renungan-renungan yang sudah kita renungkan bersama-sama sepanjang 1 minggu ini, mari kita belajar Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa melewati setiap persoalan, pergumulan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita terus belajar untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk berempati dengan saudara kita yang lain, dan kita juga belajar di dalam kehidupan doa kita untuk terus bersungguh-sungguh dan mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus menaikkan doa-doa kita di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, karena kita percaya bahwa satu-satunya penolong kita, satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya kekuatan kita hanyalah Tuhan Allah yang kita percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Nanti Oma yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami akan ucapkan syukur Bapa pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang sudah memberi kami kekuatan, kemenangan. Biarlah kami juga berempati dengan saudara kami yang lain yang membutuhkan kekuatan dan penghiburan. Biarlah kami jadi berkat bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, enggak ada yang secara kebetulan boleh terjadi. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Kalau saat ini semua bangsa, semua negara menghadapi masa-masa yang sulit, Tuhan, semua ini mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami sangat membutuhkan Engkau. Sesungguhnya kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam masa-masa sulit begitu banyak orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan Tuhan, biarlah hal ini akan terus berlangsung di masa sulit atau di masa
masa yang baik-baik saja, semua akan berlangsung seperti sekarang ini, lebih sungguh-sungguh lagi sehingga kuasa-Mu semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, mari kita akan kembali berdoa bersama-sama pada sore hari ini atau malam hari ini dalam doa kita bersama dengan keluarga. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Nah saat ini Bapak Ibu kita akan berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja. Kita akan berdoa untuk para rohaniwan, full timer. Kita juga akan berdoa untuk para pelayan-pelayan, supaya di tengah-tengah situasi yang ada ini, pada waktu hamba Tuhan, rohaniwan, bahkan para pelayan-pelayan yang lain sekalipun mempersiapkan ibadah dengan sistem live streaming atau online, tetapi biarlah kita tetap menjaga hati, menjaga kehidupan kita, dan menjaga semangat kita memberikan yang terbaik terus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa hal ini. Sementara Bapak Ibu menaikkan doa-doa ini, seperti biasa kita juga akan sambil kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan menyatukan hati di dalam doa. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, kami terus menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau lah Tuhan, satu-satunya penolong kami, satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya kekuatan menghibur kami ya Bapa, hanya di dalam Engkau Tuhan. Melewati masa-masa kesulitan ini ya Bapa, penderitaan, pergumulan, masa-masa kesengsaraan sekarang ini, biar kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh terus bertekun di dalam doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan, hamba-hambamu, gembala-gembala jemaat ya Tuhan, para pendeta ya Bapa, yang melayani di gereja-gereja yang ada di Indonesia, di seluruh pelosok ya Bapa, baik yang ada di pedalaman, di pedesaan, di perkotaan ya Tuhan. Dan bukan saja kekuatan gembala-gembala sidang ya Tuhan, tetapi rohaniwan, para pelayan-pelayan yang saat-saat ini ya Bapa terus bergumul terkait dengan cara ya Tuhan untuk beribadah yang harus dilaksanakan atau yang harus dikerjakan. Mereka yang mungkin sedang mempersiapkan ya Tuhan ibadah secara online atau live streaming, Tuhan kiranya terus memberkati. Tuhan terus mengurapi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga ya Tuhan dalam masa-masa seperti ini, sekalipun kami mempersiapkan secara online maupun juga live streaming, biarlah kami boleh terus menjaga kehidupan kami. Kami boleh terus dipenuhi dengan semangat memberikan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap jemaat yang menyaksikan melalui internet ya Tuhan, mereka pun juga boleh merasakan hadirat Tuhan. Mereka juga boleh merasakan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan terus memberkati gereja-Mu, Tuhan terus memberkati para pelayan-pelayan-Mu ya Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terus berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Terus berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ya Bapak, yang terus setia di dalam mesbah-mesbah keluarga mereka masing-masing. Kami percaya bahwa kami tidak akan kehilangan berkat Tuhan, tapi kami akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Saat nama Tuhan ditegakkan, saat nama Tuhan dihadirkan di dalam setiap rumah tangga, kami percaya berkat-berkat Tuhan dinyatakan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati para ayah, para suami ya Bapak. Tuhan memberkati para ibu, para istri ya Bapak. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati orang tua ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati ya Bapak dengan hikmat dan marifat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dalam pekerjaan usaha yang dikerjakan, Tuhan memberkati dalam studi ya Bapak. Setiap kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bila berkat-berkat Tuhan boleh terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat ibadah besok ya Tuhan, yang akan dipersiapkan dan juga akan dinikmati oleh setiap jemaat-Mu secara online, secara live streaming. Bila Tuhan juga boleh memberkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami boleh mengakhiri mesbah keluarga kami pada sore hari ini atau malam hari ini dengan mengharapkan berkat daripada Tuhan Allah sendiri. Berkat kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa bersama dengan persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan terus mengiringi kehidupan kami, memimpin kami sekalian, tinggal dalam kehidupan kami, menguasai hati kami ya Bapa, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian mulai dari malam hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami berdoa dan mengakhiri mesbah keluarga ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan lupa bahwa besok Bapak Ibu juga bisa terus mengikuti ibadah gereja SMA Sekayatan di live streaming atau di kanal YouTube yang nanti akan dibagikan juga melalui grup-grup WA. Terus menjaga kesehatan, terus menjaga kebersihan, dan terus percaya bahwa Tuhan ada di antara kita dan terus memberkati berkarya dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian.